Di mana setiap kita tidak tahu kapan alam semesta ini akan hancur. Jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri tidak tahu alam semesta ini kapan hancur. Dalam arti kapan kiamat terjadi. Ada yang tahu kapan kiamat terjadi? Tidak ada yang tahu kan? Rasulullah sendiri tidak tahu. Yang Rasulullah tahu hanya sedikit. Yang pertama, kiamat terjadi hari Jumat. Setelah alam semesta hancur, masuk hari yang kedua yang membahas hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar dalam kondisi kematian mereka. Setiap manusia akan dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Yang mati dalam keadaan sujud, Allah bangkitkan dalam keadaan sujud. Yang mati dalam keadaan berjihad, berlumuran darah syahid, maka akan dibangkitkan seperti kesyahidan. Kemudian hari yang ketiga, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Awal dikumpulkan dalam kondisi telanjang, uratan, hufatan, uratan bulat, wahum yata'allaquna bi urukihim. Mereka tanpa alas kaki, telanjang bulat dan tanpa dihidang, serta bercucuran keringat saking panasnya. Berapa lama manusia digiring di padang mahsyar? Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu gambaran kondisi kota Al-Khalil, atau orang Yahudi menyebutnya Hebron. Ya, orang-orang Yahudi menyebutnya Hebron. Di masjid yang terdapat makom Nabi Ibrahim sekeluarga. Ini kota Al-Khalil. Ini suasana kota Al-Khalil yang saat kami berkunjung, ini kunjungan kami tahun 2017. Kalau tidak salah kunjungan kami tahun 2017. Kunjungan kami yang kedua ke kota Al-Khalil, itu Ibrahim ini. Kondisinya seperti ini. Di kota inilah beliau tinggal. Betul ya? Al-Khalil Hebron, Bapak-Bapak. Di sinilah kami menempuh perjalanan untuk sampai ke tempat di masjid di mana Nabi Ibrahim mendirikan sholat pertama kali di Al-Khalil ini. Ini suasananya cukup mencekam dan sangat sepi, karena memang tidak lama sebelum kami berkunjung itu ada penyerbuan dari tentara Yahudi Israel yang kemudian mereka melakukan intimidasi kepada saudara kita yang ada di sana. Ini suasana pasar yang kami lewati, sepi Bapak Ibu, karena memang saat itu bukan hari-hari besar. Namun alhamdulillah kunjungan kami yang kemarin bulan Oktober, beberapa hari sebelum pembantaian terjadi, kami juga sempat berada di sana bersama beliau. Kami tidak sempat sholat di Masjid Al-Ibrahim ini karena memang terjadi diselenggarakan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi luar biasa. Saya tidak bisa melaksanakan sholat, bahkan kami terpisah dari rombongan sehingga kami keluar tidak lagi bisa melaksanakan. Ini pintu masuk menuju ke Masjid Al-Khalil. Ini pintu masuknya. Ini toilet tempat kami berbagi kepada mereka yang kekurangan. Kami tidak bisa di luar karena CCTV Israel luar biasa di kanan kiri. Maka kami katakan, laisa bil khalid fid dakhil. Ya fid dain. Di dalam saya tanya anak-anaknya atau bapak ini di mana tinggal, dia bagaimana kondisi keluarganya. Kita bantu mereka di sana. Ini adalah toilet tadi. Di bawah kami ada checkpoint tempat kami memasuki Masjid Al-Khalil yang dijaga tetap oleh Israel. Kami memasuki X-ray scanner, di mana apa yang kami bawa dicek dengan X-ray. Ini bagaimana mereka menunjukkan mengokupasi wilayah. Jadi hampir semua provinsi yang ada di West Bank, ada 11 provinsi di West Bank, termasuk di dalamnya Al-Quds. Orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Atau juga dengan Ariha, orang Yahudi menyebutnya Jericho, itu mereka menguasai. Kecuali satu yang belum mereka kuasai, dan sekarang mereka sedang menghancurkan Gaza. Bukan Gaza sebetulnya yang belum dikuasai Yahudi. Bukan Gaza yang sesungguhnya dijajah Yahudi, bukan. Tapi dunialah yang dijajah Yahudi. Peristiwa Gaza mengingatkan kepada kita, hanya satu negara, hanya satu tempat di dunia yang Yahudi tidak bisa menguasainya, Gaza. Kita Indonesia sudah mereka kuasai, tapi kita tidak sadar. Itulah kenapa mereka membombardir Gaza. Insya Allah nanti kita bahas, karena mereka ingin menyempurnakan kekuasaan mereka terhadap dunia.
They really want to take over the world and to create one government in the world. And the new the world. Mereka ingin mengambil alih dunia dan ingin menciptakan negara dunia, satu tunggal negara di dunia, satu pemerintah untuk dunia. Mereka yang berkuasa. Qadarullah, Gaza Allah sisakan untuk dunia. Kenapa demikian? Dari Gaza insya Allah kebangkitan Islam ini berbuah. Betul? Yang jawab sedikit ini. Jamaah. Oi jamaah. Mana suaranya nih? Jangan-jangan sudah pada ngantuk jamaah. Jamaah, ini saya baru mulai ini. Sampai jam berapa jamaah? Jam 12. Saya tagih sampai jam 12 ya. Tapi takut, saya tidak yakin sampai jam 11 atau jam 12 jamaah bertahan. Paling setengah jam lagi Bapak Ibu banyak yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa perintah. Keluar satu-satu. Lanjut jamaah. Baik, dan ini bagian dalam dari Masjid Ibrahimi. Ada dua masjid. Nah, ini masjid yang dibangun untuk melaksanakan sholat di luar makam Nabi Ibrahim. Konon masjid ini disumbangkan dibangun oleh orang Indonesia dari Makassar, kalau tidak salah. Beliau memahami betul banyak orang Indonesia yang berkunjung ke makam Ibrahim ini, maka dibuatkanlah masjid ini. Maka begitu cintanya Palestina pada Indonesia. Ya, sebagaimana Palestina banyak membantu kita terutama di zaman kemerdekaan kita. Jangan lupakan sejarah Palestina ikut membiayai dalam jumlah besar kemerdekaan Indonesia 1944. Ini bagian dalam dari Masjid Ibrahim ini. Tidak lama setelah kita sholat di Masjid Ibrahim ini, kami keluar menuju makam Nabi Ibrahim dan keluarga. Naik Bapak Ibu saksikan, ini adalah makam Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim Khalilullah, istri yang pertama. Ya, Bu, Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? 2, ada yang bercerita 3. Kalau Bapak istrinya berapa, Pak? 1. 1 bukan istri, Pak, iswan. 2 istu, 3 baru? Disebut istri kalau? Itu paham. Betul, Bu? Kalau 1 iswan, 2 istu, 3 istri. 3 apa 1? 3 saja, 1 saja, Bu ya. Sebaik-baik suami adalah suami yang mampu menghormati istri yang pertama. Dimuliakan istri yang pertama itu tanda suami bersyukur kepada Allah atas nikmat dunianya. Sebaik-baik laki-laki adalah bersyukur atas hadirnya istri yang pertama. Makanya Rasulullah tidak poligami selama Siti Khadijah masih hidup. Ali bin Abi Thalib tidak poligami ketika Siti Fatimah masih hidup. Saya juga tidak poligami. Istri saya karena ikut kesini. Masih hidup juga. Baik, nah ini ada yang mengatakan ini adalah makbarah. Karena di sini ada tulisan qabru Sayyidatu Ihsan Sarah Zauzatu Al-Khalil. Ya. Di sini tertulis demikian. Kemudian kalau kita masuk ke dalam, kita akan melihat suasana bagian dalam dari makam Nabi Ibrahim. Ini adalah wilayah atau kota di mana beliau tinggal bersama kami, dan insya Allah nanti beliau akan menyampaikan pengalaman beliau tentang bagaimana beliau hidup di Palestina, di jalur di West Bank tepi barat, tepatnya di Ogaden. Namun mohon maaf, kedatangan beliau ke sini bukan tanpa resiko. Untuk selama ini Bapak Ibu bertemu dengan Syekh, dikunjungi oleh Syekh dari Gaza, itu mereka aman. Dalam arti mereka di wilayah yang Gaza berkuasa penuh, Israel tidak berkuasa. Tapi beliau tinggal di wilayah di mana Israel berkuasa. Bisa saja kalau direkam nanti, rekamannya sampai kepada internet diketahui, maka beliau akan ditangkap. Artinya beliau tidak aman. Maka mohon maaf ketika beliau bicara nanti, tolong di pause, ya di pause atau di stop dulu ya, Bang Ridwan dan Mbak Cikdik. Baik, Bapak Ibu yang bersaudara, nah inilah bagian dalam ini sumur di mana Nabi Ibrahim bersama keluarganya bersembunyi. Sampai sekarang dipertahankan, lampunya menyala, tetap menyala di sini. Bapak Ibu perhatikan, nah itu masih menyala, itu dengan minyak zaitun dinyalakan. Karena ada yang bilang lampu itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim, dan bayangkan sampai sekarang masih dijaga. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 4.000 tahun lebih, kurang lebih lampu itu ada. Nah disinilah
Nabi Ibrahim bersembunyi bersama keluarganya. Nah, konon di bawah lantai inilah terdapat jasad Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dan keluarga besar Nabi Ibrahim. Maka kota ini diberi nama Al-Khalil atau Hebron Persia. Al-Khalil Persia. Nah, jamaah yang berkata subhanahu wa ta'ala. Baik. Tadi kita mendapatkan informasi bahwa memang acara ini digelar untuk pelaksanaan halal bihalal. Berarti ini pertemuan pertama pada kayak setelah Ramadan, setelah Idul Fitri 1440 ini. Pembukaan wirid, alhamdulillah. Berarti ini acara pertama, wirid pertama, wes. Alhamdulillah jamaah. Ada yang bertanya kepada saya, bahkan boleh juga bertanya pada saya tadi, Ustaz, saya sering dengar halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Kita bahas nafsal soalan fi hadal barnamis insyaallah. Nah, halal bihalal sebetulnya istilah yang baru. Di zaman Rasulullah tidak ada istilah halal bihalal. Ya. Namun istilah ini dipopulerkan di zaman kita ini. Terutama kalau kita datang ke Arab, ke Madinah, ke Mekah. Ketika kita berjual beli, bermuamalah dengan mereka, kita minta dihalalkan kan. Di Madinah misalnya kurma, halal, fadl halal, hus, halal, kul, halal, mafi musilah, halal min Allah, ya Allah. Seperti itu. Nah, kemudian di Indonesia ada sebuah tradisi di pertemuan pertama pasca Idul Fitri atau pasca Ramadan, di mana kita berkumpul untuk saling menguatkan silaturahmi di antara kita. Nah, itu diistilahkan dengan halal bihalal. Memang bid'ah. Disebut bid'ah dalam arti hal yang baru yang di zaman Rasulullah tidak ada. Tapi bid'ahnya ada dua kan, ada bid'ah dolalah, saya ada bid'ah hasanah. Nah, saya melihat halal bihalal ini adalah bid'ah hasanah. Perkara baru yang bagus. Yang hukumnya, kalau saya lihat karena ini bagian muamalah, maka hukumnya mubah. Karena hukum dasar muamalah itu mubah. Ibadah yang melibatkan interaksi antara seorang muslim dengan muslim yang lain, di dalam Islam disebutnya dalam kaidah kategori kaidah muamalah. Hubungan sesama manusia. Dan itu hukumnya mubah, hukum dasarnya. Nah, dari mubah ini bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, atau berubah menjadi haram, tergantung perkembangan amaliyahnya. Dan kalau kita lihat bentuk acara halal bihalalnya, ada silaturahminya, ada saling memaafkannya, dan muwaqqa'u Islamnya, maka bisa berubah menjadi wajib. Betul? Ini hukum halal bihalal. Kenapa demikian? Baik, saya bercerita tentang sesuatu hal Bapak Ibu rahmatullah, yang Bapak Ibu saksikan di depan, ini adalah 7 hari perjalanan manusia. Setidaknya ada 7 hari ini dalam perjalanan kita menuju perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hari yang pertama, Yaumus Sa'ah, hari hancurnya alam semesta, di mana setiap kita tidak tahu kapan alam semesta ini akan hancur. Jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri tidak tahu alam semesta ini kapan hancur. Dalam arti kapan kiamat terjadi. Ada yang tahu kapan kiamat terjadi? Tidak ada yang tahu kan? Rasulullah sendiri tidak tahu. Yang Rasulullah tahu hanya sedikit. Yang pertama, kiamat terjadi hari Jumat. Terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Selasa. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari lagi Pak. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari lagi hari Jumat ya. Kata Rasulullah, Jumat hari di mana terjadinya hari kiamat, bukan Jumat sekarang. Insya Allah. Jumat kapan kita tidak tahu. Yang kedua, kiamat akan terjadi ketika tidak ada lagi Al-Quran di muka bumi. Al-Quran itu kalam Allah, kalam suci Allah yang maha suci, tidak mungkin tersentuh oleh azab yang kotor. Kiamat itu azab yang paling buruk. Nah, tidak mungkin ayat Allah tersentuh oleh azab yang buruk. Maka Allah angkat itu Quran sebelum kiamat terjadi. Artinya, kiamat terjadi ketika Quran sudah tidak ada di muka bumi. Hatta dari hafalan kita. Sampai ada ustaz yang bercerita, ulama yang bercerita. Ketika itu sholat berjamaah dilakukan. Rakaat pertama aman. Allah belum mencabut hafalan Quran dari para hafiznya. Terutama dari imam-imam sholat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aman. Bahasa surat pilihan.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Aman. Ruku, sujud, aman. Bangkit dari rakaat pertama, rakaat kedua dimulai. Allah sudah mencabut hafalan Qur'annya. Allahu Akbar. Imam jangan lupa. Makmumnya kesel, kok imam diam? Subhanallah. Makmumnya juga cuma bilang Subhanallah. Sama makmumnya juga lupa. Maka salat dilanjutkan tanpa baca Quran. Ini cerita ulama ini. Selesai salat berjamaah, imam berbalik badan dan mengatakan, bertanya, ini mana tuzakir tumani? Laqad nasitu bil ayat. Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa dengan ayat Quranku. Apa kata makmumnya? Kaifa nuzakir? Wa nahnu nasina aidan. Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa. Wa nahnu nasina aidan biha. Kami juga lupa dengan bacaan Quran kami. Maka imamnya lari ke lemari ngambil Quran. Ketika Quran dibuka, bersih tanpa satu huruf pun ayat Quran. Akan terjadi kiamat ketika mushaf Quran bersih. Tidak ada satu huruf pun, seolah-olah belum dicetak. Maka perbanyak membaca Quran sebelum Allah mengangkatnya. Maka makmur terus, perlu tiap hari selalu hidup Al-Quran di masjid ini. Amin ya insyaallah. Apalagi disebutkan ini adalah Riyadul Ibadah, taman di mana ibadah itu dihidupkan, betul? Insyaallah. Ini juga menjadi Riyadul Jannah, insyaallah, taman surga. Betul tidak jamaah? Bu, hai ibu, jadi masuk surganya bu? Oh jadi, saya kira lupa. Kita berdebat. Yang kedua Yaumul Ba'ats. Setelah alam semesta hancur, masuk hari yang kedua Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar dalam kondisi kematian mereka. Setiap manusia akan dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Yang mati dalam keadaan sujud, Allah bangkitkan dalam keadaan sujud. Yang mati dalam keadaan berjihad, berlumuran darah syahid, maka akan dibangkitkan seperti kesyahidan. Kemudian hari yang ketiga, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Awal dikumpulkan dalam kondisi telanjang, uratan, hufatan, uratan bulat, wa hum yata'allaquna bi uruqihim. Mereka tanpa alas kaki, telanjang bulat dan tanpa dihidang, serta bercucuran keringat saking panasnya. Berapa lama manusia digiring di padang mahsyar? 50.000 tahun, yang seharinya 1000 tahun di dunia. Badawab 50.000 tahun. 50.000 berarti berapa lama nanti manusia di padang mahsyar? 50.000 dikali 365 dikali 1000 berapa? Sekian dan terima kasih. Hanya KPU yang bisa menjawabnya. Betul, karena KPU punya matematika yang sangat hebat, luar biasa. Betul. Sepakat? Namun orang berimannya sebentar saja. La tatula muddatul mu'minina fi hisab wa fil mahsyar. Illa sa'atan qalilan. Hanya sebentar umat Islam di padang mahsyar. Subhanallah, karena kita sudah dihisab di dunia. Insyaallah. Lanjut jemaah. Sudah ada yang mutabir ini. Kemana dia mutabir ini? Kemudian hari yang keempat adalah Yaumul Hisab. Hari di mana Allah memperlihatkan semua amal perbuatan kita. Di hari inilah kita akan melihat layar lebar. Judulnya nama kita. Maka yang di bawahnya adalah angka-angka tahun kita. Tahun pertama kita balik, apa saja yang kita lakukan di tahun pertama. Diklik tahun pertama, gebret 12 bulan. Diklik bulan yang pertama, terurai 30 hari. Diklik hari yang pertama, tergambarlah setiap hari itu apa yang kita lakukan. Kita akan melihat sebesar apapun amal kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan ataupun keburukan, walaupun sebesar biji zarah, dia pasti melihatnya. Di hari kapan? Hari yang keempat, Yaumul Hisab. Dipisahkan kebaikan dan keburukan kita. Baru kemudian disidang. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Di saat itu mulut terkunci, tangan kita bicara, rambut kita bicara, kulit kita bicara, kaki kita bicara. Tapi mulut terkunci. Subhanallah.
Terbelalaklah mata kita. Celaka kamu. Dulu kamu aku belain, sekarang kalian menghukum saya, menghujat saya. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Selesai dihisab dan dipisahkan, lalu ditimbang di hari yang kelima, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Di mana ada satu alat penimbangan amal perbuatan manusia, dan ini sangat adil. Ada satu amalan yang tidak bisa ditimbang. Mizan tidak kuasa menimbangnya. Berat. Tapi amalan ini sepele. Ada yang tahu jawaban amalan apa itu? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Cengkareng. Lalu pulang dengan ongkos masing-masing. Gratis gitu. Ayo jawab. Zikir kepada Allah. Kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, sakiratani fil mizan. Ada amal perbuatan, ada dua ucapan, dua kalimat, mudah diucapkan, dicintai Allah yang Maha Rahman, berat timbangannya di mizan. Kalimat ini, yuk sama-sama kita ucapkan 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maksudnya Allah dengan segala puji baginya, maksudnya Allah yang Maha Agung. Kalimat ini berat ditimbang oleh lisan. Kenapa? Sifat Allah tidak terbatas. Mizan tidak bisa mengukur seberapa besar sifat Allah tadi, tidak bisa. Maka berat timbangannya. Itu di mizan. Nah yang keenam, yaumul jaza, hari pembalasan amal. Di hari inilah nanti manusia nyebrang sebuah jembatan, di mana jembatan ini menghubungkan ujung padang masa dan berakhir di tepi halaman surga. Jembatan ini melintas, di bawahnya ada neraka. Ada 7 komplek neraka. Ada neraka Wel, Sakor, ada neraka Wel, Sakor, Hawiyah, Hutomah, Sa'ir, Jahib, Jahannam. Manusia yang terjatuh akan melayang-layang selama 76 tahun baru sampai ke dasarnya. Terpanggang oleh api neraka 76 tahun. Terbakar, gosong, mati, dihidupkan lagi. Terbakar, gosong, mati, dihidupkan lagi. La yamutu biha wa la yahya. Nah, di hari yang terakhir yaitu yaumul akhir ataupun yaumul khulud. Disebut yaumul akhir karena tidak ada lagi hari sesudah itu. Atau disebut juga yaumul khulud, hari kekekalan, karena di hari itu siapa yang masuk surga dan neraka kekal di dalamnya. Nah, kita bicara hari yang keempat dan kelima terkait dengan halal bihalal. Apa itu? Rasulullah cerita, atadri manil muflis, manil muflis. Apakah kalian tahu siapakah orang muflis itu? Muflis artinya orang yang pailit, orang yang bangkrut. Allah wa Rasulullah ya'lam. Allah Maha tahu dan Rasulullah mengetahui. Rasulullah cerita, yuzanu rajulun a'malu fil mizan, fawajada khairahu asqal min syarrih. Seseorang ditimbang amal perbuatannya di mizan, lalu dia mendapatkan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Malaikat mengucapkan selamat kepadanya, salamun alaika ya fulan, innaka min ahlil jannah, rubama anta min ahlil jannah, fa inna khairaka asqal min syarrih. Selamat bulan, kamu ahli surga, kebaikanmu lebih banyak dari keburukanmu. Jadi pahala kebaikannya banyak, keburukannya sedikit sekali. Bahkan nyaris tidak punya keburukan. Hayya bina sa'araka kaifa jannatuk. Aku perlihatkan padamu kembali seperti apa surga. Sini, yuk kita lihat. Tatkala dia berjalan, setelah selesai dihisab dan ditimbang, dalam perjalanan tadi Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati, arji'u ila makanil ula. Hai malaikatku, kembalikan dia ke tempatnya semula. Sebentar lagi akan ada hambaku yang mengadukan keburukannya. Ya, afalat yatahalas min wadrin wa min hisabihi, ya Allah, bukankah telah selesai dia ditimbang dan dihisab dan ditimbang? Betul. Tapi itu hitungan-hitungan kamu, hitungan di sisiku belum selesai. Allahu Akbar. Sudah dikatakan ahli surga oleh malaikat karena kebaikannya lebih berat dari keburukannya. Allah perintahkan dia suruh balik lagi ke tempat dia ditimbang amal baiknya. Kenapa? Belum selesai hisabnya. Datang seseorang mengadukan keburukannya pada Allah. Ya Allah, orang ini pernah memfitnah saya.
Saya difitnah dengan apa yang diucapkan, disebar di kantor saya, sehingga saya dikeluarkan, saya di PHK dari kantor saya. Ya Allah, saya menderita bersama keluarga saya gara-gara fitnah dia. Aku tidak terima, ya Allah, kau beri dia pahala surga atas kebaikan. Sebelum fitnah dia kepadaku, kau selesaikan hukum dan keadilanmu di hadapan kami. Malaikatku. Betul kan? Abu katakan belum selesai. Lalu apa yang harus aku lakukan, kata malaikatku? Ambil pahala sholat orang ini, berikan kepada dia yang difitnah. Na'udzubillah. Capek-capek sholat di dunia, pahala diberikan untuk orang lain. Pergi orang ini, datang orang yang kedua. Ya Allah, orang ini mengambil, mencuri hak saya. Dia ambil semua harta yang aku kumpulkan dengan susah payah, bekal untuk saya dan anak-anak saya dan keluarga saya, nafkah bagi mereka. Dia korupsi, ya Allah, dia ambil. Aku tidak rindu untuk berikan pahala ibadah kepada dia sebelum hal ini kau selesaikan antara aku dengan dia dengan keadilanmu, ya Allah, di yaumul hisab ini, di padang mahsyar. Malaikat itu ambil pahala zakat dan sedekahnya, berikan pada dia. Masya Allah. Pergi orang yang kedua, datang yang ketiga. Pergi yang ketiga, datang yang keempat. Apakah makin lama habis kebaikannya, yang tersisa hanya satu pahala kebaikan lagi. Tapi orang masih banyak yang ngantri mengadukan keburukannya. Malaikat bingung, ya Rabbi, innahu yabqa min amalihi al-khair wahidun faqat, ya faqad wahid yabqa min amalihi. Ya Allah, hanya tersisa satu kebaikan saja di pahala kebaikannya. Bagaimana ya? Afala uqsimu bihi ila ikhwati. Ya Allah, apakah aku harus membagikan pada orang-orang ini, pada mereka, ilaihim, atas satu pahala yang tersisa ini? Ini tinggal satu lagi kebaikan, sementara manusia masih banyak yang mengadukan keburukan. Allah bertanya, apa itu malaikat? Ayat amal itu ya malaikat ini. Amal apa itu malaikat itu? Sebetulnya Allah Maha tahu. Tapi Allah ingin hal ini menjadi saksi di hadapan umat manusia. Karena Allah Maha Adil. Dan Allah Maha Mengetahui. Ada yang tahu Bapak Ibu, pahala apa yang tersisa? Ketika malaikat ini menyebutkan pahala amal ini, Allah berfirman, tidaklah. La tuqsimuhu ilaihim innahu li wa ana azibih. Jangan kau bagikan pahala kebaikan itu pada mereka, manusia yang dizaliminya. Itu hadiah dia untuk saya, untuk aku. Dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung kontan kepadanya. Subhanallah. Ketika pahala sholat kita gunakan untuk menebus fitnah kita pada orang lain. Ketika harta kita pahala amaliyah sedekah kita digunakan untuk menebus dosa kita pada orang lain, haji kita, umrah kita, ibadah yang lain kita gunakan untuk menebus dosa kita pada orang lain. Ibadah ini Allah pertahankan, tidak diberikan untuk orang lain. Ada yang tahu amal ibadah apa? Ibadah saum, betul, Masya Allah. Ibadah saum. La yang mereka itu, kullu amal ibn Adam lawila siyam fa'inahu li wa ana azibah. Semua amal perbuatan anak cucu Adam akan kembali manfaatnya untuk dia sendiri. Tapi tidak dengan saum. Itu hadiah dia untukku, dan aku yang langsung memberikan pahala. Jadi saum Ramadan kita itu sebetulnya hadiah kita untuk Allah. Dan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan hadiah yang terbaik dengan saum kita untuk Allah? Jawabannya ada pada Bapak Ibu masing-masing. Semoga saum kita yang Ramadan kemarin yang terbaik semua panjang hidup kita. Amin. Ya, jamaah, maka apa yang terjadi? Allah, apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Kata malaikat tadi, ambil dosa mereka yang disakiti, yang dizalimi, berikan pada orang ini. Masya Allah. Yang tadinya kebaikannya numpuk, keburukannya sedikit, berbalik sekarang keburukannya yang numpuk dan kebaikannya hanya satu saja. Akhirnya gimana jamaah? Yang tadinya dikira mau masuk surga jadi masuk neraka. Coba mana nih? Masih ada jamaah? Jamaah. Jamaah. Lanjut. Masuk malah lanjut, tapi masih udah pada sepi nih. Jawab dari Allah, ini gambaran manusia nanti menyeberang di jembatan titian sirat.
Macam-macam manusia nanti nyebrang dari titian sirat ini. Wa minhum man yamur 'alaiha kalamhil basar. Di antara manusia ada yang melintas saja seperti kedipan mata. Dipanggil namanya fulan, satu kedip dia sudah di tepi halaman surga. Hadir. Siapa mereka? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas para nabi bukan. Para nabi lebih daripada itu. Mereka sudah Allah siapkan makom untuk menunggu jamaahnya, umatnya di tepi halaman surga, di telaga mereka masing-masing. Karena para nabi dan rasul nanti di padang mahsyar dan di tepi halaman surga punya tempat masing-masing. Bahkan ada telaga mereka di padang mahsyar. Inna likulli nabiyyin wa rasulin haudan alladhi yusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya bagi nabi dan rasul punya telaga di padang mahsyar yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Nah, insyaallah nanti akan berkumpul dan bertemu dengan Rasulullah di telaga Rasulullah SAW. Amin. Nah, jadi ada yang melintas seperti kedipan mata. Kemungkinan itu adalah para sahabat Nabi, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa. Yang kedua, aukal bangkit atau seperti petir, pulang dua hadir sudah ada di tepi halaman surga. Aukal qobih sanil jar atau seperti naik kuda balap. Sekecelang sampai. Aukal qobih jamal atau juga orang yang melintas di titian sirat seperti naik unta. Jalan pelan-pelan. Aduh, panas di bawah dapin neraka kan, tapi sampai. Oh yamshi alal aqdam atau jalan kaki. Tapi di antara mereka ada yang tenggelam, jatuh dari jembatan ini jamaah, jatuh. Dan ketika jatuh, bermesulit melayang-layang selama 76 tahun, baru sampai ke dasar nerakanya. Subhanallah, usia kita sekarang belum sampai ke dasarnya kan. Nauzubillah min dzalik. Ada 7 neraka yang akan dimasuki manusia. Setidaknya ada neraka wel, neraka sakar, hawiyah, hutabah, sa'ir, jahim, dan paling bawah jahannam. Ini adalah gambaran bagaimana gambaran manusia terjatuh ketika melintas. Gambaran manusia ketika melintas di titian sirat jamaah. Ini saya perlihatkan. Semoga ini adalah bukan kita. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita melintas dengan selamat nanti di padang masa di titian sirat. Amin ya rabbal alamin. Ini gambarannya bagus ya. Kita lihat. Error Bapak Ibu, mohon maaf. Tujuh puluh 76 tahun pelayang-layang saja. Orang tadi, innahu yazannu ila annahu min ahli al-jannah li'annahu wajada anna khaira wa azkara min syarrah. Orang tadi mengira kalau dia adalah di surga karena kebaikannya banyak. Tapi ketika hisabnya disempurnakan oleh Allah, habis kebaikannya tinggal satu. Kenapa habis? Digunakan untuk menebus keburukannya kepada orang lain. Zaman ini hikmah yang besar bagi kita. Apa hikmah dari kisah ini? Allah mudah memaafkan kita, betul. Allah mudah mengampuni kita. Tapi saudara kita manusia belum tentu mudah. Maka jangan pernah ada hubungan buruk dan menyakiti orang lain.
Karena orang tidak mudah memaafkan seperti Allah memaafkan kita. Jika kita punya dosa hubungan kita dengan Allah, kita tinggal bertaubat dengan taubatan nasuha, betul? Dan Allah berjanji kepada kita akan mengampuni dosa kita apapun selama bukan dosa syirik. Ya ibn Adam, idza laqaitani bi qurabid dunya khadi'atan, ataituka bi qurabiha maghfiratan, ma la tusyriku bi syai'a. Hai anak cucu Adam, ada akan kalian mati menghadapku membawa dosa seluas bumi dan segala isinya. Aku akan datang menyambutmu dengan ampunan seluas dosa-dosamu. Dengan satu syarat, kalian tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Allah Maha Mudah dalam mengampuni kita. Jika kita taubat ikhlas tulus dan tidak syirik. Tapi manusia tidak mudah memaafkan. Nah, di halal bihalal ini jemaah, kita saling menghalalkan. Betul? Kita saling memaafkan. Melihat substansi halal bihalal seperti itu, maka bisa jadi halal bihalal yang tadinya mubah, tapi bisa menjadi wajib jika isinya seperti itu. Betul? Nah, maka jangan mudah mengatakan sesat. Gak ada halal bihalal zaman Rasulullah. Kata siapa? Ya, konteks fikih itu luas. Tidak hanya berangkat dari satu dalil, betul? Nah, maka saya sepakat dengan apa yang adanya halal bihalal. Dalam konteks istihad ada yang namanya al-urf. Istihad itu ada banyak cabang. Ada ijma', ada qiyas, ada maslahatul maslahah, ada istishab, ada urf. Urf adalah kebudayaan setempat yang itu baik akibatnya dalam pandangan agama. Baik untuk kehidupan seseorang dunia dan akhirat, dalam hukum agama pun demikian, maka itu dibolehkan. Bahkan kalau lihat substansinya berarti kemungkinan bisa wajib demi menjaga ukhuwah dan persaudaraan kita. Jamaah bisa diikuti jamaah? Kita baru bahas halal bihalal ini. Ini baru iklan. Lanjut jamaah. Jamaah. Gimana? Ini sudah pada muntaber. Ini di sini sudah 2 orang muntaber. Pada kemana? Insyaallah. Jamaah ini pada Allah. Namun ada amalan yang menyelamatkan kita jamaah. Amalan ini bisa menyelamatkan kita bukan hanya di dunia. Tadi anak-anak kita telah selesai menghatamkan Quran. Oh luar biasa. Ramadan hatam Quran Pak ya? 3 kali lah. Ada yang tahu gak pahala? Ada. Ustaz ngasih hadiah nih. Apa hadiahnya ya? Masih ada hadiahnya Pak? Masih ada. Yang bisa jawab Ustaz kasih hadiah. Kata Rasulullah SAW, membaca satu huruf di dalam Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya apa? Ada yang bisa jawab? Katakan. Oh masih banyak Pak. Semuanya kami bagikan Pak. Masih banyak nih. Ada yang bisa jawab dapat hadiah ini. Pahala membaca satu ayat Al-Quran di bulan Ramadan seperti apa? Angkat tangan yang bisa jawab. Ayo deh. Apa deh? Boleh tanya ibunya. Boleh tanya ibunya. Apa bu? Bapaknya juga tanya. Tapi yang jawab harus adik-adiknya. Ayo dihitung 5, 4, 3, 3,5, 2,5, 2. Oh, ayo deh sini deh. Apa deh jawabannya deh? Pahala membaca satu ayat Quran di bulan Ramadan seperti apa pahalanya? 10 apa? 10 pahala. 10 pahala. Bukan deh. Bukan juga. Apa deh? Sini deh. Apa jawabannya apa? Membaca satu ayat Quran di bulan Ramadan pahalanya sama dengan? Apa lagi? Bukan deh. Bukan. Ada tanya lagi sama bapaknya kata kasih tahu. Man qara'a ayatan fi syahri Ramadan faka'annahu yakhtumul Qur'ana kamilan fi syahril akhar. Ayo terjemahkan. Terjemahkan deh. Ada bisa terjemahkan? Siapa yang membaca satu ayat di bulan Ramadan, maka sama pahalanya dengan orang menghatamkan Quran di bulan lain. Satu ayat sama dengan hatam Quran. Ini 3 kali hatam 30 juz. Berapa kali dia hatam Quran di bulan lain? Nah itu nilainya. Berarti hadiahnya buat Ustaz.
Coba, masih ada pertanyaan deh. Dah. Dan bagaimana Allah memuliakan Quran? Ustaz perlihatkan. Jangan kemana-mana. Bapak Ibu rahmati Allah, bangsa Arab dulu jahiliyah. Ketika Quran datang, Arab berubah menjadi khairullah. Islam menguasai dunia, 2/3 dunia dikuasai Islam, 1315 tahun. Dari 610 Masehi sampai 1924 Masehi, 1315 tahun Islam memimpin dunia dengan Al-Quran. Di dunia Allah muliakan siapa yang memuliakan Quran. Inna Allah yarfu bihadal kitab aqwaman wa yudha bi akharin. Allah akan memuliakan siapapun yang memuliakan Quran dengan memuliakan Al-Quran. Allah memuliakan satu kaum dengan Al-Quran dan Allah akan menghinakan satu kaum dengan Quran. Ketika Quran ini kita yakini, kita baca, kita tadabburi, kita amalkan dan kita dakwahkan, kita akan mulia. Siapapun, mau seseorang ataupun bangsa ataupun kaum. Tapi ketika Quran ini dibiarkan, tidak pernah dibaca, dilupakan, maka Quran ini akan menghinakan. Betul ya, Pak? Jawab. Ini di dunia, bagaimana Allah memuliakan Al-Quran. Boleh saya bertanya? Jawab. Masih bersama saya? Bu, masih ada, Bu? Jadi masuk surganya? Oh, jadi. Amin. Bu, siapakah yang lebih hebat imannya? Para sahabat atau umat yang hidup di akhir zaman? Para sahabat. Yakin? Siapa sahabat yang paling mulia? Rasulullah ya Rasul, bukan sahabat. Sahabat itu pendamping Rasul. Ayo, siapa yang tahu? Ada siapa, Dek? Abu Bakar, sini, Dek. Masya Allah, ahsanta. Allah yubarik fik, Allahumma fakir fitin alim ta'wila. Allahumma jauh hafizan di kitabikal karim Al-Quran salasin dan jaz kamilan. Barakallahu fik. Betul, sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. La wuzinat imanu Abi Bakrin bi imani saqalain la rajuhat. Andai ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan iman semua jin dan manusia ditimbang, masih lebih berat timbangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakrin? Lirhulu fiyah. Mana Abu Bakar? Masuklah ke dalam surgaku ini dengan amal ibadah. Bayangkan Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Lah kita dipanggil dari pintu mana? Jawab. Bu, Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Lah ibu dipanggil dari pintu mana? Tuh kan gak ada yang jawab. Tadi mau masuk surga, mau langsung. Sekarang ditanya dari pintu mana? Gak ada yang jawab. Bu, kok jadi pesimis, Bu? Abu Bakar. Umar setengah pahala Abu Bakar. Tapi kata Rasulullah SAW, andaikan dibandingkan imannya Umar bin Khattab dengan bintang semua yang ada di alam semesta, di langit, tidak ada artinya bintang di langit. Masih lebih berat imannya Umar bin Khattab. Suatu saat Umar bin Khattab berjalan dari arah sini, Rasulullah tersenyum melihat Umar. Allahu Akbar. Rasulullah melihat ke sana tersenyum juga. Allahu Akbar. Kenapa ya Rasulullah? Umar dari sana, Anda mau bilang Allahu Akbar, takjub dengannya. Lalu Anda tersenyum melihat ke sana, tapi gak ada siapa-siapa. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, tadi aku melihat, kalian melihat Umar berjalan dari sana. Di saat yang bersamaan aku melihat iblis Ajazil berjalan dari sana. Begitu iblis tahu berpapasan dengan Umar di depannya, iblis lari tunggang langgang. Allah. Iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kita pukul pulang kajian malam ini, di jalan ada yang putih loncat-loncat berpapasan dengan kita. Siapa yang lari duluan? Kita apa dia? Dan itulah bedanya kita sama Umar. Jamaah luar biasa. Jadi siapa yang paling hebat imannya? Sahabat Rasulullah SAW atau umat yang hidup di akhir zaman? Umat akhir zaman. Kenapa, Pak? Allahu Akbar. Pak, anaknya berapa, Pak? Istrinya berapa, Pak? Si satu. Berarti satu aja, Pak. Buat Bapak ini, Pak. Boleh pada KM? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Kalau buat putra aja, Pak. Atau cucunya, Pak. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hayakullah. Betul. Rasulullah bertanya, ayyul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum.
Mukmin yang mana yang menakjubkan imannya, yang hebat imannya bagi kalian? Rasulullah menjawab, malaikat itu ya Rasulullah. Humul ladzina ajaba ilaina imanuhum, para malaikat ya Allah. Ya Rasulullah, yang menakjubkan imannya bagi kami. Bukan malaikat, lesan malaikat. Kenapa ya Rasulullah? Mereka tidak punya dosa. Betul. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka ada di sekeliling Allah. Mereka ada di sekeliling arsy Allah. Wajar mereka beriman. Mereka lebih dekat kepada Allah. Allah mengawasi mereka 24 jam secara langsung. Bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Jadi bukan malaikat Rasul. Bukan. Idzan antum ya Rasulullah wa Rasul. Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul. La lasna. Bukan kami. Kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman, kata Rasulullah. Wahyu turun kepada kami setiap saat. Ada masalah turun wahyu, ada masalah turun wahyu. Wajar iman kami langsung selalu kuat. Bingung malaikat para sahabat. Ya, malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Lalu siapa mukmin yang paling hebat imannya? Idzan nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda. La lastum, bukan kalian. Ternyata bukan sahabat deh. Ternyata bukan Abu Bakar, bukan Umar yang paling hebat imannya. Lalu siapa ya Rasulullah? Alladzina yuhayyuna min ba'dikum la yaltahiquna bi wa la bikum wa yajiduna su'afan wa yu'minuna bima fiha. Yang terhebat imannya di alam semesta ini. Bagi kita yang menakjubkan imannya adalah mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran. Dan mereka beriman kepada apa yang di dalamnya. Jamaah, inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik daripada sahabat Rasulullah SAW. Betul? Muliakan Al-Quran. Imani, amalkan, dakwahkan. Baik. Betul? Ini di dunia. Buktinya apa Allah memuliakan Ahlul Quran? Baik. Tadi di dunia. Sekarang bagaimana di kuburnya ahli Quran? Jamaah. Bagaimana Quran memuliakan ahlinya? Tadi di dunia, sekarang di kubur. Mau lihat? Yang jawab sedikit, berarti selebihnya enggak mau. Mau jamaah? Mau lihat bagaimana Quran memuliakan ahlinya di dunia, di dalam kubur? Baik. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Nah, Alkisah diceritakan tentang seorang anak gadis remaja tanggung, remaja, antara remaja dan gadis yang masih usia 13-14 tahun. Anak ini termasuk korban kebiadaban rezim yang zalim di Suriah. Sebagaimana anak-anak yang saya di Gaza, Palestina. Dia meninggal di usia 13-14 tahun. Lalu dikuburkan seperti biasa. Namun apa yang terjadi? 2 tahun dikuburkan, anak ini hadir dalam mimpi sang ayah. Di dalam mimpinya sang anak berkata kepada sang ayah, Abi, ankilni ila qabrin jadid. Ana la astati an ahya bi hadha rajul janibi yasrah sarhatan shadidatan kull sa'a kull yawm faka'annama yu'adzabu 'adaban shadidan. Ankilni ila qabrin jadid ya Abi. Ayah, pindahkan aku ayah ke kubur yang baru. Tolong ayah, pindahkan aku ke kubur yang baru. Aku tidak bisa istirahat. Ini laki-laki di sampingku menjerit setiap saat, disiksa dengan siksaan yang keras, menyakitkan. Aku gak bisa istirahat ayah. Tolong pindahkan aku ke kubur yang baru. Datanglah di sini. Nah, ini hikmah bagi kita. Kalau memakamkan itu, jangan dicampur antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Muslim, khusus kuburan muslim. Kasihan, gak bisa tidur, gak bisa istirahat. Kenapa? Nanti yang di sampingnya disiksa, gak bisa istirahat, gak bisa istirahat.
Kalau tetap kita campurkan, nanti mereka bangkit, nanti mereka keluar. Mereka pindah sendiri. Ya kita yang repot kalau mereka pindah sendiri kan. Berisik, kalian gak pernah bisa diam, aku gak bisa tidur. Aku mau pindah ke kubur yang lain. Nanti mereka bangun pindah sendiri. Kita yang repot. Betul? Yang repot siapa? Ya kita. Jadi khusus dimakamkan makam kaum muslimin. Itu salah satunya. Pertama mimpi ayah ini tidak begitu yakin ini adalah perintah. Berita dari Allah. Tapi 3 malam berturut-turut mimpinya sama. Anaknya hadir, putrinya hadir, minta dipindahkan ke kubur yang baru. Maka dia pergi ke otoritas pemakaman untuk meminta izin agar jasad anaknya dipindahkan. Apa yang terjadi? Ketika kuburnya digali, kita lihat sama-sama. Ada yang mau lihat? Mau lihat? Duduk di sana aja dulu. Nanti lihat sini. Sang ayah langsung turun menggali kuburan sang anak. Apa yang terjadi jamaah? Ya, kalau di Palestina kubur itu langsung dicor ya bang ya. Dicor pakai coran semen gitu ya. Saya pernah melihat bagaimana seseorang dimakamkan di Palestina, di Suriah. Seperti itu mereka, di Syam, di Jordan. Nah kita lihat. Saya turun. Nah, sudah terlihat kain kafannya. Perhatikan, kain kafannya masih utuh. Aku yakin jasadnya pun masih utuh. Ini menunjukkan kalau mimpiku benar. Kita buktikan bagaimana kondisi jasadnya ketika hadir dalam mimpi saya anakku ini. Ayahnya mengangkat, mengeluarkan jasad sang anak, sang putri yang telah wafat ini, jasadnya ke atas. Dan kita perhatikan seperti apa gambaran wajahnya. Kain kafannya saja tidak hancur, apalagi tubuhnya. Kita lihat bagaimana ahlul Quran ketika di dalam kubur. Ketika seseorang memuliakan Quran, maka Quran akan memuliakannya. Seperti apa Bapak Ibu? Bayangkan seperti sedang tidur. Padahal sudah 2 tahun jasadnya dikuburkan. Jangankan ahli Quran, syuhada juga sama. Anak dari sini sudah syahid dibantai seperti saudara-saudara kita di Gaza. Udah gitu juga dia menjaga sholat di waktunya. Bahkan sang ayah cerita, anakku ini dia menjaga sholat tahajudnya setiap malam. Dia menjaga hafalan Qur'annya, dia menjaga salat di waktunya. Dia hormat kepada aku sebagai ayah dan dia kepada ibunya juga sama. Alhasil inilah gambaran ahli Qur'an di dalam kubur. Tadi sudah gambaran mulia di dunia, di kubur seperti ini. Kenapa tidak hancur? Ahli Qur'an salah satunya. Allah hidupkan mereka, apalagi yang syahid. Dan yang syahid itu tidak mati sebetulnya. Jangan katakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tidak. Mereka hidup di sisi Allah. Itu Quran mengatakan demikian. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu kira sungguh. Jangan kau kira orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati, tidak. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Rezeki terus mengalir bagi orang yang mati syahid. Rezeki terus mengalir bagi orang yang ahli Al-Quran. Betapapun dia telah berpindah ke alam barzah. Karena rezeki masih terus mengalir ke tubuhnya, maka tubuhnya tidak hancur. Berapapun lama dia dikuburkan. Coba, ini dikubur, diterangi dengan Quran. Ada cerita lain, tapi waktunya tidak cukup jawab. Nanti kita khusus bicara tentang Al-Quran dan Allah yang memuliakannya. Terakhir dari saya jamaah,
Setelah ini kami minta Abang, mohon maaf Bang Mahmud, saya kelamaan ceramahnya, mohon maaf. Masih segar? Masih bisa bersilaturahmi dengan mereka? Siap, beliau siap bercerita nanti. Mau dengar cerita beliau? Beliau ke Indonesia ketika rumah dan kotanya dikepung Israel. Kami terteleponan ketika beliau dikepung. Ya, kami sampaikan, Bang, coba upayakan Bang, bisa keluar dari sana, kita bantu untuk ke Indonesia. Alhamdulillah beliau sampai bersama kita sekarang. Ya, kita doakan keluarganya selamat di sana ya, di Palestina sana. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan ahli Quran di akhirat? Nah, cerita singkat. Yutali ahli Quran ni jannata. Didatangkan kepada seseorang ahli Quran surganya. Ridwan, apakah di depanku ini surga? Aja. Hadhihi jannah. Di depan Anda ini adalah surga. Idzan iftahil bab. Iftahil bab, buka pintunya wahai Ridwan, buka pintunya wahai Ridwan. Aku ingin melihat bagaimana indahnya surga aku. Intazir lahadha ya sayyidi. Sebentar Tuhan. Lah, kenapa Ridwan? Hunaka ziyadatun lah. Ada tambahan bonus bagian. Aku belum masuk surga tapi sudah dikasih bonus. Inilah surga. Subhanallah. Belum masuk surga sudah dikasih bonus. Apa bonusnya? Mahiyal ziyadat. Apa bonus tadi ya wahai Ridwan? Hal indaka syai'un minal Qur'an? Apakah Anda hafal Quran? Taban hafiztu kamilan. Tentu saja aku hafal sempurna 30 juz. Ya, seperti jamaah di sini kata Pak DKM tadi, hafal Quran Pak DKM ya. Bo, hafal Quran, Bo. Bo, hafal Al-Quran. Hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Oh, beda sedikit. Beda sedikit. 30 juz apa juz 30? Juz 30. Anak ini hafal 30 juz. Apa kata malaikat Ridwan? Idzan ikrama indaka minal Qur'an. Kalau begitu bacalah Quran yang Anda hafal. Anak ini mau baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca Quran tentu yang dihafal karena Quran tidak diberikan mushafnya, betul? Apa yang diambil? Dia membaca Quran. Selama dia baca Quran, dia naik terus tubuhnya, terangkat surga demi surga dia lewati. Sampai di surga tertentu dia berhenti karena makin lama makin tinggi. Apa kata malaikat Jibril? Ya ahlul Quran, ya sahibul Quran, istamir qira'atak, la tantahi. Istamir qira'atak. Warattil kama turattal fid dunya. Hai ahlul Quran, bacalah terus, jangan kau berhenti, lanjutkan dengan tartil. Sebagaimana kamu tafsir dia terus membaca sampailah dia di ayat yang terakhir. Nah, yang hafal juz 30 sama dengan 30 juz. Kalau bicara surat yang terakhir, surat apa? An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Di situ dia berhenti. Apa kata malaikat itu? Ya ahlul Quran, hadhihi hiya jannatuk. Hai ahli Al-Quran, inilah surgamu yang sesungguhnya. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena tempatmu di surga ditentukan oleh ayat terakhir yang kau baca. Hafal Quran 30 juz, berarti surganya paling tinggi. Hafal 30 juz, surganya paling tinggi, Firdaus. Hafal juz 30, berarti surganya paling tinggi dari Masjid Raudhatul Ibadah. Jamaah, peliharalah hafal Quran. Nah, anak-anak kita inilah yang akan menyelamatkan kita. Insya setelah dia dibukakan pintu, setelah dia disampaikan pada surganya, Allah berfirman, dia Ridwan, mana orang tuanya? Orang tuanya disiksa, dia, ya Allah, Ridwan, yakin hadatakit bikalik. Yakin kau dengan kata-katamu orang tuaku disiksa? Betul. Diperlihatkan oleh malaikat Malik kalau orang tuanya disiksa di neraka. Dia berkata, ya Allah, apa artinya surga bagiku jika dia sayang sama orang tuaku sedang disiksa di neraka? Lebih baik aku masuk surga, masuk neraka bersama orang tuaku. Tidak, hai ahlul Quran. Wabima hafizta adami fi nafsika wa bidhahnika wa fi qalbik. Karena engkau telah menjaga kalam suciku dalam dirimu, dalam hafalanmu, dalam pikiranmu. Aku halalkan surga dan aku haramkan neraka. Pergi kamu, selamatkan orang tuamu dari neraka. Nah, yang akan menyelamatkan kita salah satunya adalah anak-anak kita yang menjadi ahlul
Quran. Lanjutkan deh ya. 3 kali di bulan Ramadan hatam Quran. Nanti hatamkan lagi di bulan di luar Ramadan. Betul? Jangan berhenti ya. Halo? Siapa ya? Baik Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala. Sementara itu dulu barangkali dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan bahwa donasi kita, Bapak Ibu yang menyampaikan donasi lewat yayasan kami, Cahaya Bambu Sedekah sudah kami kirimkan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Bapak Ibu tadi menyaksikan. Bahkan kita kirimkan juga kepada para mujahidin yang berjuang di sana. Alhamdulillah. Dapat kita bayangkan ketika para mujahidin mereka berjihad dengan hafalan Qur'annya, kita bantu jamaah. Ini contoh mujahidin yang menerima donasi dari kita jamaah dari Indonesia melalui yayasan kami jamaah. Dengan hati-hati dia memperlihatkan buktinya. Dan ini ada $5, $5.000. $5.000 berarti berapa? 75 juta. Satu amplop ini 75 juta. Ini untuk beberapa orang saja. Ada 100 distrik yang ada di sana. Berarti kali 75 juta, 7 miliar 500 juta yang harus kita siapkan untuk membantu para mujahidin ini jamaah. Ya, subhanallah. Nah, mereka coba hati-hati menyampaikan donasi karena kita minta atini bayanan. Ya. Berikan kepada kami satu bukti saja kalau donasi ini sampai. Ini para mujahidin Izzuddin Al-Qassam menerima hadiah dari Bapak Ibu. Kebayang Bapak Ibu, mereka berjihad dalam keadaan saum dan punya hafalan Quran. Mereka hafalan Quran, hafal 30 juz. Rata-rata begitu, hafal hadis dan mereka syahid, maka kita pun syahid insyaallah. Ini cara cerdas menggunakan harta di akhir zaman. Kita bantu mereka berjihad. Nama kata Rasulullah SAW, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang membantu kebutuhan para mujahidin berjihad di jalan Allah, maka dia dapat pahala jihad juga. Padahal yang kita berikan hanya harta kita untuk mereka, lalu mereka berjuang menggunakan harta kita, makan dengan hadiah kita, menjadi tenaga mereka berjuang sampai syahid, mereka syahid, kita pun syahid. Insyaallah. Seperti apa gambarannya? Insya Allah dijelaskan oleh beliau. Bapak Ibu mohon maaf, saya meminta sedekah waktunya lebih lama lagi. Boleh Bapak Ibu? Saya selesai, berikutnya nanti Bang Mahmud akan cerita tentang bagaimana kondisi Palestina kepada Bapak Ibu sekalian dan juga Ustadz Radi Hamzah untuk menutupnya dengan agak tegas. Silakan. Sebentar deh. Tapi mohon maaf kameranya di off kan dulu sebentar. Iya, Bang Ridwan sudah. Bang Didik sudah. Oke.